Malam yang seharusnya dipenuhi pesta kemenangan justru berubah menjadi malam penuh emosi. Barcelona menutup musim kandang mereka dengan cara yang nyaris sempurna di Spotify Camp Nou. Menang atas Real Betis, menjaga rekor sempurna di kandang dan membuat stadion bergemuruh oleh ribuan supporter Blaugrana. Tapi ada satu hal yang membuat malam itu terasa berbeda. Bukan soal kemenangan, bukan soal 3 poin, melainkan satu nama yang selama bertahun-tahun menjadi mesin gol Barcelona, yaitu Robert Lewandowski. Ya, malam itu menjadi panggung perpisahan sang predahkan. Hansi Flick tidak mampu menyembunyikan emosinya. Seperti apa suasana haru di Camp Nou? Mengapa kepergian Lewandowski dianggap meninggalkan lubang besar di Barcelona? Dan bagaimana rencana Blaugrana menghadapi musim depan tanpa striker legendaris mereka? Mari kita bahas. Spotify Camp Nou kembali menjadi benteng yang tidak tertembus. Pada laga kandang terakhir musim ini, Barcelona sukses mengalahkan Real Betis dalam pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tensi. Kemenangan ini terasa jauh lebih besar dibandingkan sekedar tambahan 3 angka di klasemen. Sebab hasil tersebut memastikan satu pencapaian luar biasa, yaitu Barcelona menyapu bersih seluruh pertandingan kandang musim ini dengan kemenangan. Bayangkan, sepanjang musim La Liga di Camp Nou, 19 pertandingan, 19 kemenangan, tanpa satu pun noda kekalahan. Rekor sempurna yang menunjukkan betapa mengerikannya Barcelona ketika bermain di depan pendukung mereka sendiri. Atmosfer stadion malam itu benar-benar membara. Ribuan supporter datang bukan hanya untuk merayakan kemenangan, tetapi juga memberi kehormatan kepada salah satu ikon terbesar klub dalam beberapa tahun terakhir. Karena semua orang tahu, malam itu bukan sekedar laga biasa, itu adalah malam perpisahan. Di tengah gegap gempita kemenangan, ada suasana emosional yang begitu terasa. Semua mata tertuju pada Robert Lewandowski. Striker yang selama ini menjadi tumpuan lini depan Barcelona akhirnya memainkan laga kandang terakhirnya bersama Blaugrana. Ironisnya, malam yang hampir sempurna itu terasa sedikit kurang lengkap, karena sang penyerang gagal mencetak gol. Satu momen spesial, satu perpisahan yang benar-benar sempurna. Dan ternyata Hansi Flick merasakan hal yang sama. Pelatih Barcelona itu secara terbuka mengaku sedikit sedih karena anak asuh sekaligus sahabatnya gagal mencetak gol. Flick mengatakan bahwa malam itu sebenarnya bisa menjadi malam sempurna andai Lewandowski mencetak gol. Namun meski tanpa gol, menurut Flick, malam itu tetap hampir sempurna. Ucapan tersebut terasa sangat personal, karena hubungan Flick dan Lewandowski memang bukan sekedar pelatih dan pemain. Keduanya telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, termasuk ketika masih berada di Jerman. Tidak heran jika pelatih asal Jerman itu terlihat emosional. Bahkan, Flick menyebut Lewandowski sebagai seorang teman, seseorang yang memiliki hati untuk Barcelona, dan seseorang yang telah memberikan momen-momen luar biasa bagi klub. Mulai dari gol-gol penting, kontribusi besar di ruang ganti, sampai gelar-gelar yang membantu menjaga identitas kemenangan Barcelona. Yang paling menarik, Hansi Flick tidak ragu memberi pujian setinggi langit. Menurutnya, Robert Lewandowski adalah nomor 9 terbaik di dunia selama 20 tahun terakhir. Pernyataan yang tentu memancing perdebatan besar di dunia sepak bola. Namun, jika melihat statistik dan konsistensinya selama 2 dekade, ucapan itu memang bukan tanpa dasar. Lewandowski adalah definisi striker modern. Ia tajam, efisien, klinis di depan gawang, dan nyaris selalu menjadi mesin gol di setiap klub yang ia bela. Dari Bundesliga, Liga Champions, hingga akhirnya menjadi andalan Barcelona. Kini kepergiannya menyisakan satu pertanyaan besar, yaitu siapa yang akan menggantikan Lewandowski. Dan inilah PR terbesar Barcelona. Flick secara jujur mengakui bahwa mencari pengganti selevel Lewandowski tidak akan mudah. Ia memberi sinyal bahwa manajemen sudah memiliki rencana. Namun untuk saat ini Barcelona masih harus menunggu perkembangan bursa transfer, yang artinya perburuan striker baru kemungkinan besar akan menjadi agenda utama Blaugrana musim panas nanti. Sementara itu, jika kalian ingin melihat seberapa besar pengaruh Lewandowski di ruang ganti, lihat saja apa yang dilakukan rekan-rekannya. Salah satu momen paling emosional datang dari Raphinha.
Winger asal Brazil itu memberikan penghormatan yang begitu menyentuh kepada seniornya. Sebagai bentuk rasa hormat tertinggi, ban kapten Barcelona bahkan diserahkan kepada Lewandowski pada laga tersebut. Sebuah gestur sederhana, tapi punya makna sangat dalam. Menurut Raphinha, sejak pertama kali datang ke Barcelona, Lewandowski sudah memberikan kontribusi luar biasa. Bukan cuma lewat gol, tapi juga lewat pengalaman, mentalitas, kepribadian, dan kerja keras yang memberi contoh bagi pemain lain. Raphinha bahkan mengatakan bahwa penghormatan itu adalah hal paling adil yang bisa dilakukan skuad Barcelona untuk sang striker. Karena mereka merasa beruntung bisa berbagi ruang ganti bersama pemain sekaliber Lewandowski. Dari kini perhatian Barcelona mulai bergeser. Bukan lagi soal pesta kemenangan, tapi tentang masa depan. Salah satu pertanyaan besar datang dari situasi Joao Cancelo. Bek asal Portugal itu masih belum jelas apakah akan dipertahankan atau tidak. Dan Hansi Flick memilih menyerahkan keputusan kepada Direktur Olahraga Barcelona, yaitu Deco. Flick mengakui bahwa semua orang tahu kontribusi besar Cancelo untuk tim. Namun soal masa depan, Barcelona masih harus menunggu keputusan manajemen. Di sisi lain, Flick juga memberikan kabar positif soal Raphinha. Ia memuji comeback sang winger setelah pulih dari cedera, karena menurutnya kehadiran Raphinha sangat penting bagi keseimbangan tim. Di akhir konferensi pers, ada satu pernyataan menarik dari Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu mengaku jatuh cinta pada Barcelona, bukan cuma pada klubnya, tapi juga pada kota, atmosfer, dan orang-orangnya. Flick menyebut Barcelona sebagai klub terbaik di dunia. Ia merasa ada kepercayaan penuh terhadap pekerjaan yang dilakukan. Hubungan dengan pemain terasa dekat, dan atmosfer di Catalan begitu spesial. Namun di balik semua optimisme itu, Barcelona tetap menghadapi kenyataan besar. Musim depan, mereka harus belajar hidup tanpa Robert Lewandowski, sosok yang selama ini menjadi simbol ketajaman di lini depan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang pantas menggantikan sang predator? Dan mampukah Barcelona tetap menjaga dominasi mereka di Camp Nou tanpa Lewandowski? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Barcelona akan baik-baik saja tanpa Lewandowski, atau justru kehilangan sosok yang tidak tergantikan?